Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kabar baik bukan? Kali ini bertemu lagi dengan Ibu Yesika. Hari ini kita telah sampai pada tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi pembelajaran ketiga. Dan sebelumnya kita sudah belajar tentang pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang apa saja ya? Oke, yang pertama kita nanti akan belajar tentang gerak lokomotor pada permainan bola zigzag. Kemudian kita akan belajar tentang teks petunjuk pemanfaatan arus listrik. Kemudian perubahan energi. Oke. Setiap hari kita beraktivitas seperti olahraga, kemudian menyapu, mengepel. Nah, lalu energi dari tubuh kita itu asalnya dari mana? Nah, ada yang tahu? Ya, benar sekali. Energi tubuh kita itu berasal dari makanan. Makanan pada tubuh kita diolah menjadi energi kimia, kemudian menjadi energi sehingga kita dapat beraktivitas. Seperti beraktivitas olahraga. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bermain bola zigzag. Nah, sebelum kita bermain, kita persiapkan dulu peralatannya, yaitu 2 bola besar. Kemudian kita perhatikan aturan permainannya. Yang pertama, kelas nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan B. Kemudian, setiap kelompok berbaris ke depan, menghadap ke depan dan berhitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, kelompok A dan kelompok B nanti saling berhadapan. Kemudian, perhatikan siapa anggota kelompok di depanmu yang memiliki angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Mereka adalah tim kamu. Kemudian, anggota nomor 1 melempar bola ke anggota di hadapannya yang memiliki nomor 2, dan nomor 2 harus menangkapnya dan melemparnya ke anggota nomor 3. Kemudian, kelompok yang menyelesaikan lempar tanpa menjatuhkan bola paling cepat itu adalah kelompok yang menang atau menjadi pemenangnya. Kemudian, nah seperti ini. Nanti ini ada kelompok hitam dan kelompok biru. Nanti ketika kelompok hitam melempar ke nomor 2 ke warna yang sama, itu kelompoknya ya. Jadi 1 hitam melempar ke 2 hitam dan seterusnya. Biru juga seperti itu. Biru 1 melempar ke biru 2, selanjutnya biru 3 dan selanjutnya. Nah, pada permainan ini bisa divariasi dengan menggunakan 2 bola. Jadi satu kelompok mulai melempar dari kiri dan satu kelompoknya dari kanan. Nah, nanti yang kelompok yang berhasil melempar paling cepat dan tanpa menjatuhkannya itu kelompok yang menang atau yang menjadi pemenang. Oke, kemudian kita setiap hari menggunakan energi. Seperti tadi kita berolahraga membutuhkan energi. Nah, pada pertemuan kemarin kita juga membahas tentang manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, energi yang sering kita pakai adalah energi listrik. Nah, kita tahu bahwa energi listrik itu energi yang cukup berbahaya. Anak-anak pernah mendengar kata kesetrum? Nah, kesetrum listrik ya. Bagaimana menghindari hal-hal tersebut? Jadi bagaimana kita menggunakan energi listrik dengan aman? Bagaimana? Coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini atau gambar ini. Di sini ada tiang listrik. Seorang anak yang naik tiang listrik. Kira-kira bahaya atau tidak itu? Ya, bahaya karena tiang listrik itu mengandung arus yang sangat kuat. Nanti bisa kesetrum. Kemudian gambar yang kedua adalah seorang anak yang sedang bermain layang-layang di dekat kabel listrik. Nah, itu juga berbahaya, nanti bisa
terkena arus listrik. Kemudian ada seseorang yang sedang memangkas pohon di dekat sumber listrik juga ya, itu juga sangat berbahaya. Nah, yang berikutnya ada anak yang sedang berenang, kemudian mendengarkan musik dari radio yang dialiri oleh listrik. Kira-kira bahaya atau tidak? Ya, bahaya karena anak itu sedang dalam keadaan basah, lalu berinteraksi dengan sumber listrik atau barang yang mengandung listrik. Nanti bisa mengakibatkan kesetrum ya. Oke, dan itu sangat berbahaya. Nah, untuk mengetahui bagaimana kita aman dalam menggunakan energi listrik, coba kita baca sama-sama bacaan berikut ini. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat, mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik. Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Nah, ini tadi dari bacaan ini kita bisa mengambil kesimpulan. Coba renungkanlah. Jadi bagaimana cara kita untuk terhindar dari bahaya listrik? Nah, setelah memperhatikan gambar tadi dan membaca bacaan tadi, coba sekarang anak-anak membuat sebuah paragraf yang berisi petunjuk tentang penggunaan listrik dengan aman, ya, atau menghindari cara-cara menghindari akibat dari penggunaan listrik. Ya, tetap semangat ya anak-anak. Kita lanjutkan. Nah, ini ada gambar anak yang sedang menonton televisi. Kenapa televisi itu bisa menyala anak-anak? Kenapa kira-kira? Nah, karena ada energi listrik. Nah, energi listrik terus membuat televisi menyala, ada cahaya dan ada suaranya. Jadi di situ ada perubahan energi, ya, dari energi listrik menjadi energi cahaya. Apakah hanya energi cahaya? Tidak ya, juga ada energi bunyi. Oke, jadi pada televisi yang menyala itu ada perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Nah, kemudian gambar apa ini? Ya, gambar kipas angin listrik. Nah, gambar kipas angin listrik ini juga mengalami perubahan energi, yaitu dari energi listrik menjadi energi gerak, ya, menjadi energi gerak, sehingga bisa menggerakkan baling-baling dan menghasilkan angin ya. Oke. Jadi pada kipas angin ada perubahan apa? Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Oke, sekarang aku tahu. Nah, sekarang kalian tahu apa? Nah, bahwa perubahan energi adalah perubahan bentuk energi dari satu jenis energi ke energi lain. Nah, seperti tadi contohnya pada televisi, pada kipas angin ya. Pada televisi itu energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Nah, sekarang, kalian harus ingat apa? Ya, setelah tadi mempelajari tentang perubahan energi, satu hal yang perlu kalian ingat, bahwa energi itu tidak dapat hilang atau dimusnahkan, tetapi energi itu dapat diubah menjadi bentuk lain. Nah, ini disebut hukum kekekalan energi. Oke,
Sudah paham ya tentang perubahan energi? Nah, di sini Bu Guru memiliki beberapa gambar-gambar peralatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada lampu, kemudian gambar yang kedua adalah gambar handphone. Kemudian ada rice cooker, ada setrika, ada radio, dan ada blender. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah mengidentifikasi perubahan energi yang terjadi pada benda-benda tersebut. Nanti jawabannya ditulis di link yang Ibu Guru kirim ya. Oke, sudah jelas ya mengenai pembelajaran kali ini? Sudah, Guru rasa cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, tetap semangat dan selalu belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.